Hmm, Kalau kamu ngelihat saya seperti orang ngantuk, lelah, capean, ya karena dari kemarin siang, kemudian kemarin malam, sampai hari ini sekarang jam 6 sore, saya belum tidur sama sekali. Penyebabnya apa? Kalau kalian lihat video ini, pasti sudah tahu penyebabnya. Buat teman-teman yang sudah follow kita di channel Panduan Marketplace, ini channel tentang belajar jualan online. Kemudian ini adalah channel tentang review produk, dan channel kami yang Bali Swalayan saat ini sedang dihack orang. Jadi mohon maaf kalau lama nggak update. Ini juga nggak tahu apakah bisa kembali atau enggak untuk channelnya. Jadi ini saat ini sedang ditangani oleh pihak Google juga. Kita sudah email-emailan. Jadi untuk akun YouTube-nya sekarang sisa yang ini aja, yang Arif MJ aja. Ini juga kalau nanti nggak hilang ya, kalau nanti selama ini kena hack ya berarti hilang semua akun YouTube-nya. Jadi yang Panduan Marketplace, tempat kalian semua belajar tentang jualan online sama tentang review produk di review produk terlaris ini. Kedua akunnya baik YouTube maupun Gmailnya sudah dihack oleh orang. Jadi mohon maaf kalau mungkin lama nggak update ya. Ya, akun kita dihack orang dalam satu malam itu 3 akun Google sekaligus dan 3 YouTube sekaligus. Dan ketiganya ini tuh bukan akun biasa. Yang pertama adalah akun utama bisnis kita yang ada YouTube-nya dan ada email khusus untuk seluruh bisnis. Terkoneksi dengan semua marketplace, perbankan, dan semuanya. Satu, ini hilang tanpa jejak sama sekali. Dan akun kedua adalah akun YouTube yang berisi channel Panduan Marketplace, yang itu tuh saya bangun sudah hampir 6 bulan. Tiap hari kerja keras buat video ngedit tanpa henti, sampai akhirnya bisa 1000 lebih subscriber dan bisa monetize. Dan saya mendapatkan kebahagiaan dari sana karena ternyata banyak yang merasakan manfaat dari channel tersebut. Ini hilang. Akun YouTube ini, Gmailnya juga terkoneksi dengan toko online saya. Ada Shopee-nya, ada Tokopedia-nya, dan lain sebagainya. Dan akun yang ketiga ini juga ada YouTube-nya, juga sudah monetize, dan sama terkoneksi dengan toko online saya juga. Jadi ketiganya ini merupakan benar-benar akun bisnis yang setiap hari kita pakai dan dalam satu malam hilang begitu saja. Jadi di video kali ini ya mungkin isinya akan isi curhatan aja. Siapa tahu nanti ada yang bisa mendapatkan manfaat juga dari sini, karena selain curhat juga nanti saya akan memaparkan juga kronologinya gimana, kemudian penyebabnya kira-kira apa, dan solusinya bagaimana. Karena per saat ini syukur alhamdulillahirobbilalamin ketiga akun tersebut sudah kembali pulih. Dan yang terakhir ya mungkin hikmahnya lah dari kejadian ini. Jadi kronologinya itu semalam sekitaran jam 11 malam itu kita mendapatkan notifikasi kalau akun utama bisnis kita itu logout dari handphone tanpa ada notifikasi, tanpa ada SMS 2 faktor, yang notabene semua akun kita itu sudah benar-benar kita amankan. Ada autentifikasi 2 faktor, ada email pemulihan, ada kode 8 untuk promnya itu juga ada. Jadi kita merasa bahwa akun kita tuh sudah safe, benar-benar aman gitu loh. Tapi tanpa ada itu semua, tanpa ada notifikasi apa-apa, tiba-tiba akun kita terlogout. Yang pertama hilang itu adalah Bali Swalayan. Panik, ya panik. Karena itu akun utama untuk bisnis. Itu terjadi jam 11 malam. Jam 11 malam saya udah mulai tremor nih, udah mulai panas dingin, tangan udah mulai gemeteran, badan udah lemes. Kemudian itu saya sudah ada depan komputer. Mulai kejadian sampai sekitaran jam 2 malam saya mencoba untuk merecovery akun Bali Swalayanya. Dan yang terjadi sama sekali tidak bisa dipulihkan. Saya menggunakan email kedua untuk pemulihan account, kita gunakan tidak bisa.
Sandi cadangan yang isinya 8 angka itu, yang notabene memang untuk pengganti password kalau urgent, itu nggak bisa dipakai. Kemudian ternyata si hacker ini juga menggunakan pengaman semacam USB gitulah, nanti saya tunjukkan di sini gambarnya. Nggak tahu namanya apa. Tapi yang jelas segala cara yang kita tahu sudah kita coba dan semuanya gagal. Tidak ada hasil sama sekali. Saya bukan orang yang awam-awam banget mengenai dunia digital lah. Ya ngerti dikit-dikit, tapi memang tidak mahir. Jadi dengan pengetahuan yang saya punya, ya kalau sekedar dihack biasa, mungkin kita masih bisa ngejar lah untuk pemulihan akunnya. Tapi ini benar-benar saya merasakan bagaimana seorang profesional bekerja. Dalam waktu singkat, tanpa ada notifikasi, tanpa ada email pemberitahuan, tek dalam hitungan menit satu account hilang. Jadi dari jam 11 malam sampai jam 2 malam saya mencoba recovery, tapi tidak bisa. Akhirnya saya nyerah. Saya mencoba untuk menenangkan diri dengan tidur. Tapi pada saat tidur, ya namanya juga orang panik ya, orang trauma. Mata mulai terpejam, kaget. Kemudian badan dingin, tangan gemetar, kaki gemetar. Karena memang akun itu sepenting itu. Karena ini dipakai untuk keseluruhan bisnis yang sudah saya jalankan. Sudah saya bangun mulai dari nol di tahun 2015. Bayangin, kamu membuat bisnis start dari 2015 sampai sekarang 2024. Tiba-tiba dalam 1 detik, hilang begitu aja. Akun Gmail itu terkoneksi dengan semua account. Jadi ada Shopee-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya. Yang Instagram kita tuh sudah hampir 10 ribuan lah. Jadi bener-bener kayak wah, kiamat kecil lah. Sepanik itu memang. Terus jujur memang saya panik banget. Panik bukan berarti panik aja, enggak. Tapi kita mencoba untuk sebisa kita merecovery itu, tapi gagal. Kemudian setelah saya mencoba untuk tidur di jam 2 malam, tetap nggak bisa tidur. Mata terpejam, kaget. Ada apa dikit kaget gitu kan, karena panik. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke depan komputer. Saya nyariin komputer lagi. Saya melihat profil di Chrome saya yang tadinya itu adalah profil dari masing-masing toko. Itu profilnya sudah hilang. Ya, saya sadar bahwa ada kemungkinan akun itu juga diretas. Artinya yang tadinya itu cuma Bali Swalayan, ini 2 account lagi juga ikut diretas. Bener aja, saya mencoba untuk login lagi ke akun itu melalui Chrome yang biasa kita gunakan. Dan kejadiannya sama seperti Bali Swalayan di awal. Sama sekali nggak bisa. Kita sudah mencoba untuk memasukkan password kita dengan benar. Notifikasinya adalah sudah diganti 1 jam yang lalu. Kita coba cara lain, nomornya sudah diganti. Nomornya itu menggunakan bendera India. Kemudian kita menggunakan cara lain lagi, itu muncul notifikasi untuk menekan ya di handphone. Ya kalau kamu tahu lah. Tapi itu handphonenya bukan handphone kita, itu handphonenya si peretas ini. Dan otomatis kita nggak bisa. Kemudian kita mencoba untuk memasukkan 8 angka yang kita simpan untuk situasi darurat. 8 angka itu bukan cuma 1 angka ya. Jadi kalau kamu mengaktifkan prompt-nya Google itu kan 8 kali 8 lah. Jadi ada 8 password yang bisa kalian gunakan. Jadi dari 8 angka kali 8 password yang bisa kalian gunakan untuk recovery. Kesemuanya tidak bisa. Nggak tahu gimana caranya. Saya juga mungkin kalau yang mahir dalam bidang ini bisa nulis di kolom komentar gimana sih bisa begitu. Kenapa kode yang disiapkan untuk situasi darurat nggak bisa. Kemudian kita coba dengan cara lain lagi. Itu muncul semacam pemberitahuan yang pop up di komputer kita untuk memasukkan nggak tahu apalah USB apa gitu. Nanti saya munculkan juga. Jadi pada akhirnya kita tidak bisa login karena terlalu banyak percobaan yang gagal. Jadi malah kitanya yang disangka itu peretas. Pokoknya benar-benar situasi yang membawa kita itu ke arah putus asa yang sebenar-benarnya. Itu kejadiannya sekitar jam 2:30 malam jadinya. Kan saya jam 2 malam udah mulai tidur, kemudian nggak bisa tidur, balik lagi 2:30 sampai jam 6 pagi. Itu saya mencoba untuk recovery akun-akun yang hilang tersebut. Tetap nggak bisa.
situasi hujan deras, dingin, lapar, kebelet kencing, itu sama sekali nggak terasa saking paniknya. Dan akhirnya pada jam 6 pagi, ya sudah, saya mencoba untuk cooling down. Ya sudahlah, kalau memang ini hilang harus mulai dari nol, ya sudahlah, terima aja lah. Anggap aja ya ini cobaan buat naik kelas. Saya sudah sepasrah itu pada akhirnya. Kemudian penyebabnya apa kira-kira? Ada dua yang saya pikir menjadi penyebab dari kejadian ini. Yang pertama adalah kebiasaan saya sendiri nonton anime di situs-situs yang tidak resmi. Ya, mungkin yang punya kebiasaan sama kayak saya tahulah ya. Kalau kita nonton anime kan biasanya ada pop-up apalah, kemudian kadang-kadang muncul blockingan dari Avast yang nangkep malware, yang virus itu. Pasti sering kayak gitu kan. Ya, karena seringnya mungkin kita jadi terbiasa aja. Jadi kayak, sudah diamankan dengan Avast, sudah diamankan dengan Windows Defender. Kita merasa begitu. Apalagi yang punya antivirus Pro mungkin ya merasa lebih santai lagi kayaknya. Itu penyebab satu sih. Kemungkinan, ini masih kemungkinan ya. Kemudian penyebab yang kedua yang saya rasa juga bisa menjadi tersangka itu karena kita menginstal aplikasi yang tidak resmi. Kan biasanya kita nyari aplikasi yang berbayar tapi kita download yang ada cracknya gitu kan. Ya ini nggak bagus sih, nggak bagus buat ditiru. Tapi saya yakin teman-teman juga banyak, orang Indonesia pasti banyak yang melakukan itu. Karena kita kan juga budget terbatas untuk beli aplikasi ya. Jadi kalau ada yang gratis, ditawarin, ada cracknya, full crack itu pasti seneng kan. Tapi ini jadi pelajaran. Jadi kalau nanti kamu mungkin melakukan hal tersebut, ya harus siap konsekuensinya seperti ini. Jadi penyebabnya tuh kemungkinan dua itu. Karena pada saat saya sedikit sadar, saya mulai melakukan deep cleaning dengan Avast. Jadi setelah di deep cleaning, di sini kan ada dua laptop yang terkoneksi dengan semua account ini. Di satu laptop itu tertangkap kurang lebih ada 6-8 malware atau virus. Kemudian di PC utama itu ketangkep 62 yang terdeteksi sebagai malware atau virus. Banyak loh itu. Dan pada saat saya membuka add or remove program, ya untuk uninstall program itu, saya membaca aplikasi apa aja yang terinstall di PC gitu kan. Jadi yang saya rasa mencurigakan akan saya uninstall. Dan benar saja, ternyata di situ banyak aplikasi-aplikasi yang lama nggak saya pakai, kemudian saya merasa nggak butuh, bahkan saya nggak tahu kapan installnya itu ada di sana. Bahkan ada satu aplikasi di sana tuh tulisannya itu seperti remote desktop gitulah kurang lebihnya. Saya nggak tahu pasti apakah itu penyebabnya, tapi ada kemungkinan besar itu salah satu penyebabnya. Akhirnya kita uninstall semua itu. Kita uninstall semua aplikasi itu. Setelah kita uninstall semua, ini udah posisi nyerah nih, udah hilang ya sudah gitu. Yang penting komputer dua-duanya clean dulu kan. Akhirnya saya nyari solusi, baca-baca di Google, kemudian nonton-nonton lah juga di YouTube. Ada yang mengalami kejadian yang sama dengan saya. Ini lucu nih. Saya sudah senang banget. Wah, ternyata ada yang sama. Pasti dia dapat solusinya gitu kan. Ternyata di ending videonya dia juga nanya, kalian pernah nemuin masalah kayak gini gak? Kalau pernah dan tahu solusinya, tolong kabari saya gitu. Saya antara ngantuk, sedih, tapi pengen ketawa gitu. Dia buat video ditonton ribuan orang, ternyata endingnya juga nanya, nggak ngasih solusi, ngasih hiburan sih. Sampai akhirnya satu video, saya lupa itu punya siapa, tapi terima kasih banget untuk videonya yang mengatakan bahwa dia mengalami hal yang serupa dan dia akhirnya chat ke Twitternya tim YouTube, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kita sudah masuk ke bagian solusi ya. Jadi kalau kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah deep cleaning untuk PC-nya. Yang kedua adalah remove program yang kalian rasa tidak kalian gunakan dan tidak tahu fungsinya untuk apa atau nginstallnya kapan. Itu di remove aja atau di uninstall. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua adalah kamu buat tweet dengan mention tim YouTube yang isinya itu memberitahukan kalau akun kamu terkena bajak dalam bahasa Inggris
Nanti mungkin saya screenshot apa yang saya tulis. Ini kurang lebih sama dengan apa yang disarankan di video itu. Kemudian kita tweet. Itu saya tweet 2 kali. Karena pada saat saya buka profilnya dia, saya lihat dia sedang aktif gitu kan. Jadi beberapa menit yang lalu dia terus balas-balesin tweet gitu kan. Jadi saya pikir ini lagi aktif, jadi saya harus mencoba untuk grab atensinya dia gitu kan. Ya, tweet 2 kali. Setelah itu persis seperti apa yang dibilang di video, kita di DM, isinya nanti saya buka, dan akhirnya dikasih link untuk mengisi form. Kita isi formnya sesuai dengan data-data yang sebenarnya. Dan yang paling penting adalah ternyata kamu itu harus nyimpen link ID YouTube-nya. Jadi kan ada biasanya kalau kita punya YouTube, itu kan YouTube garis miring huruf-huruf gitu kan. Bukan yang ad-nya, tapi yang huruf-hurufnya itu yang disimpan. ID-nya. Karena yang dibutuhkan itu ID-nya itu ternyata. Jadi yang jadi perhatian itu sih. Kemudian kita ngasih tahu alasannya. Setelah selesai, kita kirim. Dan kita di sana juga memberitahukan email aktif kita. Nah, setelah itu akan dikirimkan email balasan yang isinya ada beberapa teknis yang bisa kita gunakan untuk merecovery. Tapi cara-cara yang dia tunjukkan di situ kita sudah pakai di awal dan semuanya gagal. Sampai akhirnya datang email kedua yang akhirnya dia memberikan link baru lagi yang isinya itu juga recovery juga, tapi dia beda. Mungkin dia sifatnya lebih untuk ke tim supportnya gitu. Jadi kita ngisi itu sesuai dengan arahannya dia. Kita masukkan email aktifnya di ending. Nanti step by stepnya mungkin akan saya tunjukkan di video dari ini aja, foto-foto aja. Setelah kita ngisi itu, ngisi email aktif, kemudian tim YouTube akan memberikan balasan lagi yang isinya adalah untuk pembuatan sandi baru. Setelah kita ganti sandi, kemudian kita amankan akunnya, kita cek apakah ada perubahan di YouTube-nya, di AdSense-nya, dan di akun-akun yang terkoneksi dengan dia. Dan itu kita report lagi ke tim YouTube yang tadi membantu kita. Apakah ada perubahan atau gimana. Nah, setelah itu selesai, praktis akun kita sudah kembali ke tangan kita. Kalaupun mungkin ada beberapa kayak YouTube yang masih ditangguhkan atau apa, nanti tim YouTube akan mencoba untuk membenahi itu dulu. Tapi yang pasti di sini kita harus memastikan bahwa akun kita itu tidak login ke perangkat lain selain perangkat yang kita punya. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa email recovery sama nomor handphone recovery-nya itu adalah punya kita, dan autentifikasi 2 faktor itu kita aktifkan sama cek-cek di plugin semualah. Ikutin aja arahan dari Google-nya untuk mengamankan account. Setelah itu semua udah, komputer sudah bersih, akun Gmail sudah bersih, artinya akun sudah kembali lagi ke tangan kita. Ya, meskipun masih ada rasa panik ya, karena sekarang kan udah mendekati malam nih. Artinya di belahan bumi yang lain sana kan mereka siang, mereka start aktivitas. Siapa tahu mereka akan mencoba lagi. Ini saya masih deg-degan sebenarnya juga. Tapi semoga enggak lah ya. Jadi hikmahnya apa dari kejadian ini? Jadi ada 2 hikmah sih yang saya petik. Yang pertama adalah jangan pernah merasa aman meskipun kamu sudah melakukan banyak hal untuk mengamankan akun kamu, menghidupkan autentifikasi 2 faktor, ada email pemulihan, ada pop-up, semuanya sudah kita lakukan. Kemudian kita sudah hati-hati dengan aktivitas yang kita lakukan di internet. Jangan pernah merasa kalau kamu benar-benar aman, karena pada kenyataannya di atas langit masih ada langit. Begitu ada orang yang profesional berniat untuk mengambil akun kita, ya udah hilang aja. Mereka punya banyak cara, dan cara-cara itu benar-benar di luar kemampuan kita untuk membentengi atau melindungi akun kita. Itu sih satunya di pelajaran. Dan pelajaran yang kedua adalah jangan terlalu berbangga dengan apa yang kita punya. Karena di sini kan saya bukan bangga sih, saya lebih merasa karena ini tuh sudah saya kerjakan lama, bertahun-tahun. YouTube sudah saya kerjakan dari pagi sampai malam. Kemudian saya berharap juga suatu saat channelnya akan besar dan mendatangkan banyak manfaat. Kemudian saya bisa pulang ke kampung dengan pendapatan yang saya dapat dari YouTube atau dari apa yang saya kerjakan sekarang di toko gitu kan. Jadi passive income gitulah. Itu kan kita berharap banyak pada itu. Dan pada akhirnya saat harapan itu hilang dalam hitungan detik, kacau. Bener-bener dunia langsung gelap, langsung
nggak ada semangat hidup. Parah pokoknya. Bayangin saya tidur, saya ngidupin murotal atau ngaji lah. Kan biasanya kalau saya tidur nggak tenang, saya ngidupin ngaji, itu sudah mulai tenang, saya bisa tidur dengan nyenyak gitu kan. Semalam saya ngidupin murotal, saya lumayan kencengin biar ke distract, kemudian istighfar. Karena biasanya kalau sholat Jumat kan istighfar tidur gitu kan. Ini sudah istighfar sepanjang malam, pas mau ketiduran kaget, deg-degan, tangan tremor, kaki tremor, badan dingin. Karena ternyata memang harapan saya yang besar itu dalam hitungan detik dikubur gitu. Ternyata pelajarnya di situ sih. Jadi harapan yang besar itu juga akan mendatangkan kekecewaan yang besar jika tidak terjadi. Jadi kurang lebih ya hikmahnya dua itu sih buat saya pribadi. Ya nanti kalau kalian mengalami hal yang sama dan mungkin butuh teman sharing buat recovery emailnya atau recovery akun YouTube-nya, ya nggak apa-apa. Ngobrol aja di komentar ya. Saya akan coba bantu sebisanya karena saya tahu betapa paniknya kalau kita kehilangan akun. Ya kurang lebih seperti itulah video sharing kita kali ini. Thank you sudah dengerin saya cerita. Ini ngantuk banget masih suasanya, tapi nggak bisa tidur karena masih maghrib. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ditonton juga channel saya yang lain ya. Ada panduan marketplace Indonesia dan ada channel koleksi terlaris atau review produk terlaris. Satunya channel untuk belajar jualan online, satunya channel untuk mereview barang. Thank you. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau channel yang ini isinya untuk ngobrol aja, curhat bebas, isinya bebas, kayak buat touring, buat game, apalah. Channel hiburan saya sebenarnya ini.